Selamat pagi teman-teman kerabat semua, semoga selalu dalam keadaan sehat-sehat walafiat beserta semua keluarga. Berjumpa kembali dengan video sekali ini, tongkat motivasi video kedua. Pada video pertama, saya telah mencoba berbagi pengalaman menggunakan media tongkat sebagai sarana olahraga. Nah, kalau kita perhatikan pada gerakan ini, saat saya menaruh tongkat di depan atau ketika menarik posisi kaki ke belakang, yang perlu diperhatikan posisi salah satu kaki benar-benar lurus dan posisi satu kaki yang lainnya adalah 90 derajat. Penggunaan media tongkat sebagai motivasi dalam melakukan sebenarnya senam simpel saja, yaitu menempatkan posisi kaki dalam keadaan satu lurus dan posisi yang satu lagi pada 90 derajat. Nah, gerakan senam seperti ini memang kelihatannya sangat simpel, namun bagi kita yang sudah usia-usia lanjut, kalau tanpa dimediakan, artinya kalau tidak ada sesuatu hal yang harus kita jadi sebab akibat, nah makanya sedikit akan merasa bosan ataupun malas bergerak. Nah, kembali ke poin untuk penggunaan tongkat. Tongkat kita bisa gunakan dengan cara memutar sebisanya kita, ataupun dengan teknik atau cara putaran yang saya lakukan tadi. Masalah kecepatan ataupun lama dari gerakan putar tersebut bagi hemat saya adalah tidak masalah, karena konteks pada penggunaan media tongkat pada olahraga ini adalah dia sebagai sarana saja, artinya bukan harus digunakan sebagai alat senjata dalam sesuatu hal yang tidak kita inginkan. Nah, ketika teman-teman bisa perhatikan menggunakan gerakan jangkar salah satu kaki 90 derajat dan satu kaki lurus, melakukan putaran tongkat seperti ini ya cukup lumayan. Dan dengan gerakan 1,5 menit saya lakukan ini cukup lumayan, napas dan juga otot-otot pada tangan serta otot-otot kaki, pinggang, pinggul itu menjadi pegal karena kita harus bertahan di otot-otot paha. Beban dari gerakan tangan yang memutar menggunakan media tongkat. Teknik memutar, apa yang saya katakan tadi, ya kalaupun kita belum pernah, itu istilahnya mesti harus dicoba, sehingga kebiasaan ataupun karena bisa merupakan karena kebiasaan. Jadi kembali ya teman-teman, untuk melakukan motivasi berolahraga lalu tanpa kita menggunakan media, dengan senam-senam tanpa penggunaan alat, ya sepertinya ya kurang tertarik. Nah, dengan salah satu contoh, ya banyak cara kita dapat lakukan. Salah satu contoh menggunakan tongkat. Nah, sekarang teknik memutar tongkat, peganglah tongkat dengan kedua tangan, secara pelan-lahan kita putar tongkat sesuai dengan arah daripada kaki. Artinya kita bisa melakukan putar secara perlahan-lahan dahulu, dan selanjutnya setelah pases baru dilakukan gerakan dengan tambahan tenaga yang tentunya juga perputaran tangan yang lebih cepat. Secara umum teknik memutar tongkat seperti ini dalam posisi berdiri adalah sudah biasa, akan tetapi apa yang saya peragakan tadi, melakukan putaran tongkat dengan salah satu kaki lurus dan salah satu kaki lagi dengan posisi 90 derajat, ya rupa-rupanya jarang dilakukan. Namun konteks pada media ini adalah melatih jangkar dengan posisi 90 derajat dan satu kaki lurus. Lakukanlah terus putaran seperti yang saya peragakan, dengan catatan mesti harus diukur jarak di lingkungan kita, apakah di lingkungan ada benda-benda tertentu
agar tidak tersentuh oleh ujung tongkat. Nah, teknik memutar tongkat seperti ini kembali lagi, kalau teman-teman perhatikan jangkar antara yang berbentuk 90 derajat dan berposisi lurus, dia akan bergerak. Dengan cara demikian pada akhirnya tenaga yang kita keluarkan hanya dengan melakukan putaran simpel seperti ini ya cukup lumayan. Tanpa disadari juga kita telah melatih otot-otot pada paha, betis, pinggang, pinggul, dada, tangan, lengan, leher, serta yang lainnya. Nah, kembali lagi, kalaupun sudah kita terasa agak pegal dengan posisi yang seperti dilakukan tadi, ambillah posisi dengan posisi kaki berdiri. Nah, dengan demikian pada akhirnya kita akan lebih santai sambil mengatur napas dan juga sambil mengingat gerak-gerakan apa yang akan kita lakukan. Nah, teknik memutar tongkat sekali lagi teman-teman ini hanya sebagai media, artinya di usia-usia lanjut seperti saya sekarang sudah 58 tahun, walaupun menggunakan tongkat sebagai media olahraga, artinya bukan tongkat kita harus gunakan untuk hal-hal yang tidak diinginkan, apakah seperti memukul orang dan sebagainya, bukan. Ini hanya suatu alat atau media saja agar termotivasi ketika usia-usia lanjut ingin melakukan gerakan olahraga. Boleh dikatakan istilahnya adalah olahraga santai dengan durasi waktu yang sangat singkat. Sering saya katakan pada video-video sebelumnya, 5 menit di usia-usia lanjut untuk menggerakkan otot paha, kaki, pinggang, pinggul, betis, lengan, leher, dada sudah cukup bagi hemat saya. Nah, dengan cara demikian pada akhirnya antara interaksi otot-otot karena gerakan di tangan, dan pinggul, pinggang, bahu, serta otot yang lainnya akan menjadi suatu interaksi kebersamaan, tentunya akan memacu ke darah jantung dan juga pernapasan. Harapan kita gerakan jantung dan juga suasana tubuh menjadi tetap stabil karena peredaran darah yang berjalan sesuai dengan harapan kita. Nah, setelah melakukan sekian menit silahkan lakukan gerakan-gerakan yang lainnya. Yang penting posisi kaki apa yang saya katakan tadi adalah 90 derajat dan 1 kaki lurus. Nah, sekarang saya perlihatkan teman-teman kerabat semua. Jadi tangan ketika tadi memegang tongkat, di saat memutar, di saat memegang tongkat ya tanpa kita sadari, otomatis genggaman tangan jari-jari kita pada tongkat itu akan serius. Inilah yang saya maksud di depan tadi sebab akibat. Nah, kita akan termotivasi mau nggak mau harus mengeluarkan tenaga sedikit di saat menggenggam tongkat dan juga di saat melakukan gerakan dengan posisi kaki 90 derajat dan 1 kaki lurus. Dapat kita simpulkan dengan penggunaan tongkat tadi dan melakukan gerakan sedikit membungkuk, artinya melakukan gerakan ke depan, ke belakang, ini akan menjadikan suatu interaksi antara otot paha, pinggang, pinggul, menjadi lengan, bahu, dada, leher, semuanya menjadi interaksi yang sama. Setelah sekian menit kita bisa lakukan gerak-gerakan kembali, artinya dari awal kita sudah menggunakan otot pada tangan, pada bahu, pinggang, leher, pinggul, dan juga otot paha. Nah, sekarang kembalikan ke posisi awal seperti kita melakukan gerakan pertama. Nah, ini adalah momennya. Dapat diperhatikan teman-teman kerabat semua, posisi kaki yang satu lurus, 1 kaki lagi 90 derajat. Nah, sengaja kita lakukan gerakan pelan-pelan agar posisi tubuh di saat memegang tongkat itu benar-benar simetris. Jadi kakinya lurus, dipaksakan sedikit di saat melakukan senam awal.
Nah, untuk video selanjutnya, ini merupakan pengulangan video tadi. Nah, kenapa saya ulang? Biar teman-teman fokus memperhatikan gerakan tersebut. Di awal video tadi saya gunakan atau tambahkan narasi supaya apa yang saya maksud di dalam olahraga menggunakan benda tongkat, nah, teman-teman dapat pahami apa gerakan seperti apa, momentum yang perlu dilakukan ketika di usia lanjut. Nah, sekian teman-teman, semoga bermanfaat. Sampai berjumpa di video-video saya selanjutnya. Dan sekali lagi, sebelum saya tutup narasi ini, saya minta maaf tayangan gambar ataupun videonya sudah pasti tidak bagus karena pengambilannya menggunakan HP langsung dan juga pengisian suara, termasuk juga sedikit editan di HP. Artinya saya tidak menggunakan suatu sistem yang profesional seperti teman-teman ataupun orang lain, karena video-video yang saya posting ke channel YouTube di channel saya itu semuanya hanya mendokumentasikan apa yang bisa dan dapat saya lakukan selama masih bisa beraktivitas. Ya, tentunya harapan kedepannya semoga keluarga dan teman-teman juga dapat melihatnya, bahwasanya di usia-usia sekian kita masih dapat melakukan satu gerakan olahraga. Tujuannya tentunya semoga dalam sehat, badan sehat, terdapat pikiran yang sehat. Oke, selamat menonton, dan sekali lagi semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat beserta semua keluarga. Sampai berjumpa pada video-video saya berikutnya. Terima kasih.